Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eha Julaiha, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pada praktik pembelajaran. Pada UKIN kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian kelas 10. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil yaitu tentang menerapkan proses pengemasan. Dan untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik atau keterampilan proses dan tipek. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model inquiry terbimbing, yang mana di dalamnya akan ada proses eksperimen. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Terima kasih, mohon saran dan kritiknya dari dosen dan guru penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong semuanya, aku semangat. Baik, alhamdulillah, semuanya kabarnya baik? Baik ya, dan semuanya alhamdulillah sekarang lebih menggelagar dan lebih pada semangat. Alhamdulillah, hari ini di hari Senin yang cerah kita bisa bertemu tatap muka kembali. Setelah kemarin juga kita lewat 1 pekan ya. Dan alhamdulillah Ibu lihat juga semuanya udah pada rapi. Tadi Ibu lihat juga sudah pada tertib masuk ke kelas, udah pada dicek suhu dan semuanya sudah memakai masker, kemudian tangannya sudah dicuci pakai hand sanitizer ya yang tadi di luar. Terima kasih Ibu, apresiasi. Baik, hari ini anak-anak kita akan mulai pembelajaran di mata pelajaran DPPHP untuk KD tentang pengemasan. Sebelumnya Ibu minta tolong dulu kepada Diandra untuk memimpin doa, boleh? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah, terima kasih Diandra. Ibu akan absen dulu. Yang pertama ada Rindu. Oke, Rindu. Kemudian Farisa. Kemudian Karima. Baik, alhamdulillah anak-anakku terima kasih banyak yang sudah hadir dan Ibu cek juga kebersihan sudah semuanya oke ya. Terima kasih yang selalu menjaga kebersihan di lingkungan kelasnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran DPPHP tentang pengemasan. Tadi ini ya, tentang pengemasan. Nah, namun sebelumnya Ibu tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah bosan. Kita harus selalu waspada. Sekarang kita sedang pertemuan tatap muka di kelas tapi masih dalam kondisi terbatas. Jadi kalian juga harus mematuhi tata tertib yang paling penting, yaitu tentang protokol kesehatan COVID-19. Ini dia 5M, oke? Baik, kemudian di sini Ibu akan menampilkan dulu tentang video motivasi. Silakan kita simak dulu bersama. Dahulu isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktu muda sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua
bergantung bagaimana kamu berperilaku. Baik, alhamdulillah sudah nonton video motivasinya. Coba ada yang mau mengungkapkan hasil dari nonton video motivasi tadi. Rindu? Oke, boleh sok Rindu. Gimana? Apa yang Rindu dapatkan dari melihat tontonan video tadi? Yang tadi saya tonton, kita itu dapat kalau misalkan mau menyelesaikan pekerjaan itu jangan sering menunda-nunda, soalnya kan ada usaha di balik pekerjaan selesai itu. Intinya mah harus ingat waktu aja gitu. Ingat waktu ya. Jadi kalau misalkan punya sesuatu keinginan atau impian, ya harus ada usaha. Dan usaha dilakukan itu dengan kita melihat waktu, jangan mau menunda-nunda gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Rindu. Baik, selanjutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini. Kompetensi dasarnya itu tentang menerapkan pengemasan. Nanti ada eksperimen atau praktikum untuk melakukan proses pengemasan. Nah, di kompetensi dasar pengemasan ini salah satu kompetensi dasar yang penting karena ini berkaitan dengan nanti kompetensi kalian kalau misalkan naik ke kelas 11. Kelas 11 itu nanti akan menghadapi PKL, akan ditempatkan di industri atau DUDI. Ya, nanti di DUDI itu kalian akan menghadapi atau melihat atau harus dituntut bisa menggunakan alat-alat, salah satunya alat-alat pengemasan. Selain itu nanti naik di tingkat kelas 12. Di tingkat kelas 12 itu kalian ada uji LSP, uji sertifikasi LSP. Di situ ada salah satu unit di SKKNI untuk APHP, ada salah satu unit untuk melakukan proses pengemasan. Jadi penting untuk bisa dipelajari mulai dari sekarang dari kelas 10, kalian harus bisa paham dan nanti harus bisa diaplikasikan untuk proses pengemasan. Ya, kayak ini ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada alur pembelajaran. Kita nanti ada studi kasus dulu, kemudian nanti kita ada eksperimen untuk praktikumnya. Kemudian ini ada teknik penilaian. Teknik penilaiannya ada 3, ada sikap, kemudian ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Selanjutnya kita akan masuk mulai ke pembahasan tentang pengemasan. Di sini ada yang tahu nggak mengapa harus mempelajari pengemasan dan labeling? Selain tadi Ibu jelasin karena penting di kelas 11 ada PKL dan ada uji sertifikasi. Sok, Parisa. Jadi kenapa harus mempelajari pengemasan dan labeling? Karena untuk melindungi produk terus menjadi ciri khas produk itu. Oke, pintar. Untuk melindungi produk itu ya, garis bawahi. Untuk melindungi produk dan menjadi ciri khas dari produk yang dikemas tersebut. Oke, ada lagi? Salma mau mengungkapkan? Buat penambahan nilai jual. Pintar. Ini udah pada baca modul dan LKPD yang Ibu kirimkan di grup ya? Alhamdulillah, bahan ajar juga udah Ibu kirimkan ya, semuanya modul bahan ajar LKPD sudah Ibu kirimkan. Alhamdulillah nampaknya sudah pada baca nih, jadi udah mulai paham. Betul, tadi kata Salma untuk menambahkan nilai jual. Oke, menambahkan nilai jual. Nanti akan kita bahas apa sih maksudnya menambahkan nilai jual. Oke, untuk menguatkan tentang pemahaman kalian dari pengemasan ini Ibu ada video. Kalau ini di skala industrinya. Barangkali nanti ada PKL di industri, jadi tidak kaget juga melihat proses pengemasan yang menggunakan mesin-mesin canggih kayak gini. Tingginya permintaan akan minuman sari buah membuat beberapa produsen minuman berlomba menghasilkan minuman jus buah yang berkualitas. Selain itu, semua sudah menggunakan sistem modern, sehingga terjamin higienisnya. Saatnya proses pengisian. Oh iya teman-teman, tidak hanya produk jusnya saja yang mengalami proses sterilisasi loh, namun pada kemasan juga. Kebetulan, kemasan yang digunakan adalah kemasan kertas. Awalnya, sebelum kemasan kertas dibentuk, semprot bagian dalam kemasan dengan cairan antiseptik yang biasa untuk standar makanan. Asal kalian tahu nih, ternyata penggunaan kemasan karton pada jus juga ada fungsinya loh. Selain lebih aman, ternyata kemasan karton itu tidak tembus cahaya
sehingga resiko kerusakan vitamin C di dalam kemasan menjadi lebih kecil. Berbeda bila dibandingkan dengan kemasan botol kaca. Setelah kemasan bersih, mesin akan membentuk menjadi kemasan kotak sekaligus mengisi jusnya. Setelah rapi, kemasan masih perlu dipasangi dengan cup untuk memudahkan membuka kemasan. Baik, alhamdulillah. Sudah lihat videonya? Oke. Baik, sekarang akan kita lebih gali lagi tentang proses pengemasan dengan cara diskusi kelompok. Ya, nanti akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan melakukan proses identifikasi dari kemasan-kemasan. Baik, Ibu pilih aja kelompoknya, teman-teman di lingkungannya saja. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, itu kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya, paham? Oke, sekarang buat lingkaran kecil tapi tetap tertib. Di sini ada LKPD, ya, ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di situ kalian akan melakukan tadi identifikasi dari kemasan yang akan Ibu berikan dari setiap produknya. Ini untuk kelompok 1 dulu. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini instruksinya. Kalian cari tahu tentang fungsi dan peranan pengemasan. Kemudian ada juga tentang jenis-jenis bahan kemasan, klasifikasi kemasan, syarat pemilihan kemasan, tujuan pelabelan, peralatan pengemasan. Ya. Kemudian, kalau misalkan untuk produk ini yang akan Ibu bagikan, kalian cari tahu tentang fungsi dan peran kemasan. Misalkan ini keju. Kenapa sih keju itu dikemasnya menggunakan ini? Ada plastik, ada kertas, di dalamnya ada lagi gitu ya. Kalian cari tahu tentang perannya kemasannya kayak gini. Kenapa nggak di botol kayak gini si keju? Coba kalian identifikasi. Kemudian ada juga tentang bahan kemasannya. Bahan kemasannya kertas, plastik, kaca, atau botol, atau apapun. Kalian cari tahu. Kemudian ada informasi pada kemasan. Informasi pada kemasannya ada apa aja? Ada informasi nilai gizi kah? Ada informasi komposisi kah? Dan lain-lain. Label halal, BPOM kayak gitu. Ya, silahkan tuliskan. Silahkan kalian kerjakan dulu yang kegiatan pertama. Di situ sesuai dengan di LKPD-nya. Ya, cari tahu tentang fungsi, jenis-jenis kemasan, kemudian klasifikasi, syarat pemilihan kemasan, fungsi pelabelan, ada ya. Boleh membuka modul, boleh menggunakan Android-nya. Kemudian silakan diskusi ya, jangan hanya 1 orang atau 2 orang yang mengerjakan. Harus melakukan diskusi bersama. Di sini nanti Ibu minta kalian untuk kolaborasi, nanti mengkomunikasikan, terus harus creative thinking juga, ada pemecahan dari setiap soal-soal yang Ibu berikan di sana. Baik, silakan. Syarat ya gimana? Kalau ini maksudnya peralatan pengemasan gimana? Peralatan pengemasan biasanya peralatan yang digunakan untuk melakukan proses pengemasan itu ada apa aja? Ada di modul sama bahan aja. Boleh. Ada di situ. Di mana? Termasuknya? Di bahan aja. Nah, di sini. Baik, udah anak-anak udah semua? Kelompok 1, 2 udah? 3, 4 udah?
Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu minta dari setiap perwakilan kelompok untuk mengkomunikasikan atau memberikan informasi ke teman-teman kelompok yang lainnya supaya yang lain juga tahu yang kalian identifikasi seperti apa. Ya, karena semua produknya berbeda-beda. Bisa? Baik, sekarang silakan mulai dari kelompok 1, boleh dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari fungsi, peran, dan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Rindu Ayu Dewi, saya dari perwakilan kelompok 1. Dan ini produknya, susu. Untuk fungsinya, fungsi kemasan susu yaitu mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen. Terus melindungi dan mengawetkan produk. Untuk perannya sebagai identitas produk dan sebagai penghias produk. Jenis bahan kemasannya yaitu kemasan kertas berlapis, soalnya di dalamnya itu dilapisi alupo atau aluminium foil, dan luarnya itu kemasan Tetra Pak. Klasifikasi kemasannya yaitu kemasan primer karena langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Oke, baik, alhamdulillah. Coba ditanyakan, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Udah jelas? Cukup? Baik, alhamdulillah. Silakan. Cukup, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kelompok 4 terima kasih ya telah mempresentasikan. Jadi semua kelompok sudah lengkap, sudah melakukan presentasi atau mengkomunikasikan dari hasil diskusinya tadi. Semuanya sudah paham? Baik, alhamdulillah semoga semuanya sudah paham. Di sini Ibu akan sedikit memberikan penguatan materi. Tapi sebelumnya boleh menghadap ke sini lagi, dirapihkan lagi dulu bangkunya. Baik, alhamdulillah ya. Untuk lebih menguatkan, Ibu di sini ada pemaparan materi terlebih dahulu tentang perkembangan. Ibu membahas tentang perkembangan teknologi pengemasan. Bahwasanya sekarang itu teknologi pengemasan udah mulai canggih. Kemudian kalau misalkan di zaman dahulu itu pengemasan itu masih sederhana atau masih tradisional. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kesini itu mulai banyak alat-alat atau bahan-bahan kemasan yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan. Mulai tadi ada kemasan kaca ya, ada kemasan botol, ada kemasan kertas, kemudian ada berbagai macam kemasan lainnya, logam segala macamnya. Nah, di sini tadi menguatkan kembali fungsi pengemasan. Ada apa? Ada 4 yang paling utamanya. Coba boleh dibantu oleh Teh Farisa. Maaf ya, karena Farisa paling depan. Boleh, silakan dibantu. Dibacakan. Fungsi pengemasan secara khusus yang pertama tuh preserve untuk mewadahi produk yang akan diawetkan. Yang kedua tuh protect untuk melindungi produk dari kontaminasi lingkungan sekitar. Baik. Yang ketiga tuh inform untuk menginformasikan identitas produk dan kandungan gizi produk. Yang keempat tuh transport untuk mempermudah transportasi saat mendistribusikan produk. Baik, alhamdulillah, terima kasih Farisa. Jadi ini secara khususnya yang benar-benar harus bisa diperhatikan untuk mewadahi, untuk melindungi. Tadi ya yang sudah kita bersama-sama bahas juga, untuk menginformasikan. Tadi di beberapa produk yang kalian identifikasi itu udah ada informasi nilai gizi, informasi kadaluarsanya, informasi produsennya, alamatnya, segala macam. Kemudian untuk mempermudah transportasi tadi sebagaimana yang Ibu ceritakan, supaya produk-produk yang dilakukan atau yang diproduksi dan diproduksinya itu dilakukan di kota-kota besar bisa masuk ke daerah-daerah pelosok dengan cara pengemasannya yang sudah canggih atau sudah menggunakan teknologi. Ya, alhamdulillah udah ngerti semuanya, sudah paham semua? Alhamdulillah sudah ya. Baik, sebelum kita melakukan eksperimen, setelah ini kita akan ke lab atau ke RPS untuk melakukan eksperimen atau praktikum proses melakukan pengemasan menggunakan alat-alat kemasan. Ya, tapi sebelumnya boleh ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu terkait pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, boleh Zahra.
Silakan Zahra. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bagaimana cara pengemasan dan pelabelan yang baik, jenis-jenis kemasan yang baik seperti apa, klasifikasinya seperti apa, dan syarat-syarat yang sesuainya seperti apa. Syarat-syarat melakukan bahan kemasan gitu ya. Oke, baik, alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Zahra. Terima kasih Zahra. Baik, alhamdulillah. Kita belum selesai semuanya ya, karena kita ada tahapan untuk eksperimen terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah ini kalian langsung siap-siap bawa semua peralatan, tas, dan jangan lupa APD semuanya bawa kan? Bawa ya, langsung ke laboratorium atau ke RPS di belakang. Kemudian silahkan kalian atur diri masing-masing untuk mengganti baju menggunakan APD lengkap. Ya, nanti kita bertemu lagi untuk melakukan proses praktikum pengemasan produk-produk menggunakan alat-alat kemasan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah jelas ya? Beberapa menit kemudian kita akan ketemu lagi di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya, kalian luar biasa. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sudah lengkap anggotanya? Masing-masing kelompok? Sudah ya, semuanya sudah menggunakan APD. Kita tadi jeda sebentar kalian untuk persiapan mengganti baju menggunakan APD yang lengkap ya. Ada yang masih kurang lengkap APD-nya, coba Ibu cek dulu sudah lengkap semua ya. Sebagian mungkin seragamnya ini yang baju merahnya baju praktek merahnya masih bermasalah ya. Alhamdulillah sudah menggunakan jas lab. Terima kasih, semuanya sudah sesuai dan sudah tertib. Yang perempuan tolong kerudungnya dikondisikan ya. Nanti ketika mulai praktikum, kita mulai eksperimen untuk proses pengemasan. Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita tadi di kelas dari teori. Sekarang kita melakukan praktikum untuk eksperimen atau mengaplikasikan dari teori yang tadi kita pelajari. Melakukan apa? Proses pengemasan menggunakan alat-alat kemasan yang sudah tersedia di lab ya. Dan Ibu akan selalu memantau, kalian juga harus bisa sama-sama bekerja sama karena kita sekarang menggunakan alat-alat yang lumayan menggunakan arus listrik ya. Jadi harus lebih berhati-hati. Oke? Sekarang ada beberapa alat-alat pengemasan di lab kita, jadi kita akan mempelajari bagaimana penggunaan atau pengoperasian alat-alat pengemasan. Ya, karena salah satu tujuan dari adanya mata pelajaran DPPHP khususnya di KD pengemasan ini atau kompetensi pengemasan ini bisa mempersiapkan kalian untuk nanti terjun di dunia kerja, khususnya nanti di kelas 11 akan menghadapi PKL ya. Nanti di DUDI itu atau di tempat industri tempat kalian PKL, kalian akan menemukan berbagai macam alat-alat pengemasan. Mungkin saja ada yang sama dengan di sini kita pas di lab, tapi ada juga yang berbeda. Mungkin saja bisa lebih canggih dari kita yang punya di sini. Ya, nanti kalian harus bisa beradaptasi, harus bisa menggunakan semuanya. Ya, baik. Sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kesiapan kalian untuk pengetahuan tentang alat-alat. Tadi nge-refresh atau penguatan yang tadi teori di kelas. Coba ada yang bisa menyebutkan alat-alat pengemasan itu kira-kira ada apa aja namanya? Oke, boleh Marisa. Siapa aja? Apa aja? Sok. Ada continuous band sealer, hand sealer, hand sealer, dan vacuum sealer. Vacuum sealer. Ada lagi? Yang lain ada lagi? Tadi yang pengemasan botol apa tuh namanya? Filling mesin. Terus ada lagi? Oke, nanti boleh dicari tahu lagi ya, khususnya di industri besar. Nanti persiapan di industri besar kayak gimana pengemasannya. Baik, alhamdulillah, insya Allah semuanya paham. Jadi sekarang kita akan langsung memulai praktikum. Kalian LKPD-nya sudah megang semua per kelompok ya? Masing-masing kelompok sudah dipegang LKPD-nya. Silahkan buka yang kegiatan eksperimen. Di situ ada berbagai macam langkah kerja untuk masing-masing alat pengemasan.
Untuk kelompok 1, ini ada continuous benzeler. Ya, nanti kalian isi di LKPD bagian continuous benzeler. Kemudian ada kelompok 2, kalian ada filling pasta mesin. Ya, ini filling pasta mesin kalian nanti digunakan untuk mengisi atau melakukan pengemasan yogurt. Kemudian ada kelompok 3. Kelompok 3 ada hand sealer. Ya, ada hand sealer, nanti silakan isi di bagian kolom LKPD yang hand sealer. Kalau misalkan kelompok 4 itu ada vacuum packing. Ya, vacuum packing silakan kalian isi juga di tabel yang bagian vacuum packing. Sekarang instruksi kerjanya kalian silahkan nanti baca di LKPD langkah kerja proses penggunaan atau pengoperasian. Ya, pengoperasian dari setiap alatnya dan harus mengemas apa. Nanti dicek, diambil produknya yang harus kalian kemas. Tapi sebelumnya akan Ibu simulasikan terlebih dahulu atau demonstrasikan, dijelaskan juga ya, membantu untuk proses nanti pengemasan. Nah, tapi mohon untuk perhatiannya karena alat-alat ini tadi menggunakan arus listrik, jadi harus tetap hati-hati. Ya, jangan sampai ada yang terkena listrik, arus listrik. Kemarin-kemarin sempat ada praktikum yang terkena arus listrik di sini penggunaan alatnya. Jadi tetap perhatikan harus menggunakan APD lengkap dan harus hati-hati perhatikan K3-nya. K3-nya kalau misalkan ada sesuatu hal yang mengganggu proses kalian melakukan pengemasan nanti, boleh langsung lapor ke Ibu langsung ya, jangan dibiarkan. Kalau ada yang terluka atau apapun silahkan lakukan penanganan. Di sana ada kotak P3K dan ada juga APAR ya, harus tetap diperhatikan. Dan kalian melakukan proses pengemasannya harus sesuai SOP praktikum atau sesuai dengan langkah kerja yang Ibu sudah bagikan. Paham? Baik, sekarang Ibu mau jelasin dulu tentang continuous benzeler. Ya, yang lainnya boleh mendengarkan juga. Ini continuous benzeler untuk kelompok 1 nanti mengemas kopi dan rempah-rempah dan dried lemon. Ya, kalian ini itu digunakan untuk melakukan seal tapi dengan adanya conveyor, bantuan conveyor. Jadi kalau bedanya dengan hand sealer, kalau kelompok 3 mah itu hand sealer, jadi ngesil menggunakan tangan, hand ya, langsung ditekan oleh tangan. Kalau ini langsung menggunakan conveyor, bantuan conveyor. Jadi nanti dimasukin ke sini. Ini nanti tinggal masukkan ke stop kontaknya dinyalain, kemudian nanti ada tombol on off-nya atau power on off. Kemudian nanti ini ada pengaturan suhu, ada pengaturan sealnya itu mau berapa lama, ada timernya, suhunya tadi suhu ngesilnya mau berapa lama gitu. Terus ini ada untuk putaran kecepatannya. Ya, putaran kecepatan apa Bu? Putaran kecepatan conveyor. Jadi kalau di industri itu atau di UMKM biasanya di tempat PKL itu kan banyak ya produksinya. Beda dengan kita yang skala lab yang masih terbatas gitu. Kalau mereka itu semuanya banyak gitu, yang harus dikemas, yang harus disil itu banyak. Jadi dengan adanya conveyor ini membantu, jadi prosesnya bisa cepat gitu, jalan sendiri gini, kayak gitu ya, paham ya? Oke, baik. Dan yang terakhir, kalau yang terakhir ini merupakan vacuum packing. Vacuum packing itu apa ya? Untuk mengemas? Oke, mengemas dengan hampa udara, dengan tekanan gitu ya, supaya apa? Supaya produknya bisa hampa udara dan awet, pinter. Nah, kalau ini vacuum packing, ini harus hati-hati. Ini yang paling berat arus listriknya dan kadang pada kena arus listrik itu dari vacuum packing karena ini semuanya ada arus listrik, karena ini semuanya logam, besi. Ya, harus hati-hati. Ini juga sama, nanti harus sambungkan dulu ke arus listrik atau ke saklarnya. Kemudian kalau ini vacuum packing yang ini ada timernya, ada setting untuk memberikan udara, setting untuk melakukan seal, dan setting untuk melakukan tekanan untuk biar dia hampa udara gitu ya. Kemudian lakukan setting, ini yang gambar ini biasanya setting ya, kalian juga di HP suka sama. Ini setting, kemudian nanti di sini ada plus minus untuk melakukan seal time-nya, berapa lama waktunya, ini di sini. Saya nanti sekalian kalian sambil Ibu ajari juga pas nanti mulai, oke? Semuanya udah tahu ya, masing-masing kelompok melakukan apa, nanti diseringkan juga. Nah, sekarang boleh kalian langsung saja
melihat, mendiskusikan dan memahami instruksi kerja atau SOP-nya dan langsung melakukan proses pengemasan. Ambil produk yang akan kalian kemas. Ya, ambil produk yang akan kalian kemas, kemudian langsung melakukan proses pengemasannya. Paham? Oke, baik, silahkan. Mulai dari sekarang. Gimana? Udah selesai anak-anak? Sudah selesai semua? LKPD-nya sudah lengkap diisi? Baik. Boleh silahkan langsung rapikan lagi diri kalian di meja masing-masing. Alat-alat sudah semuanya dibersihkan ya? Dan dirapikan kembali. Alhamdulillah. Meja kerja juga sudah semuanya aman bersih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Ya, nanti masing-masing kelompok sama kayak tadi di kelas, silakan ungkapkan, komunikasikan ke teman-teman yang lainnya hasil diskusi kalian. Kalian tadi melakukan pengemasan produk apa, menggunakan mesin apa, bahan kemasannya seperti apa, dan klasifikasi kemasannya kayak gimana. Paham? Kelompok 1 sudah siap? Siap. Boleh. Kelompok 1 boleh maju ke depan di sini. Siapa yang akan presentasi? Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu produk kopi, bahan kemasan kertas krep, klasifikasi kemasan primer, warna coklat tua plus 3, rasa pahit plus 2, aroma khas kopi plus 3, tekstur kelas plus 3 dan halus plus 2. Dan yang kedua yaitu dried lemon, bahan kemasan aluvo, klasifikasi kemasan primer, warna lemon coklat plus 1, rasa lemon pahit plus 2, khas lemon plus 3, tekstur lemon keras plus 1. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari proses pengemasan yaitu bahan kemas. Kami memakai bahan kemasan kertas krep untuk kopi dan aluminium foil untuk dried lemon dan sintesia kunyit. Untuk kelebihannya yaitu fleksibel, harga terjangkau, untuk kekurangannya yaitu mudah robek. Sistem kemasan yaitu kemasan krep primer, kertas krep primer, dan aluminium foil primer. Untuk kesimpulannya, jadi kami bisa menggunakan continuous band sealer dengan baik dan benar. Baik, udah bisa menggunakan continuous band sealer? Bisa ya, nanti PKL siap ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-temannya? Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Udah ngerti? Nanti kalian juga boleh nyoba ya di praktikum selanjutnya. Sok. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukin dong produknya. Oke. Terima kasih kelompok 1. Silahkan kembali ke meja kerjanya. Baik, alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Dan sudah mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada teman-teman kelompok yang lainnya. Terima kasih, semuanya sudah berhasil. Ibu lihat juga tadi kalian sudah bisa mengoperasikan alat-alat pengemasan dan melakukan pengemasan dengan baik sampai ke labeling. Kemudian untuk produknya kalian juga sudah melakukan pengamatan. Sekarang lanjut kita akan melakukan penutupan pembelajaran ya.
Untuk pembelajaran hari ini tentang proses pengemasan, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Sudah bisa semua? Sudah jelas? Baik, nanti kalau misalkan kalian melakukan proses praktikum, bisa untuk menggunakan atau mengoperasikan peralatan-peralatan pengemasan. Ya. Kemudian nanti kalau misalkan di kelas 11 untuk PKL, pelaksanaan PKL itu bisa juga kalau nanti di tempat PKL menggunakan alat kemasan. Dan terakhir di kelas 12 kalau misalkan kalian uji kompetensi atau uji sertifikasi oleh LSP sudah bisa melakukan pengemasan. Paham? Baik, alhamdulillah. Sekarang yang terakhir di lembar LKPD itu ada evaluasi untuk praktikum. Ya. Silakan isi dulu, boleh per kelompok untuk evaluasi praktikum. Kemudian ada refleksi untuk proses praktikum atau eksperimen. Ya, silakan isi untuk pembelajaran atau eksperimen di lab untuk saat ini. Kemudian ada evaluasi atau soal untuk praktikumnya, silahkan diisi. Yap. Udah selesai semua? Sudah selesai semua ya? Baik anak-anak, terima kasih sudah mengumpulkan semuanya. Ini nanti untuk bahan evaluasian pembelajaran kita hari ini sampai ke praktikum. Nanti akan Ibu evaluasi siapa yang masih belum paham untuk penggunaan atau pengoperasian alat-alat pengemasan. Kemudian tentang klasifikasi kemasan, bahan kemasan, dan karakteristik dari berbagai macam jenis-jenis kemasan. Ya, apakah nanti akan ada yang di remedial atau membutuhkan pengayaan. Nanti selebihnya Ibu berikan tugas untuk masing-masing dari kalian di Google Classroom. Ya, nanti Ibu infokan kembali di grup WhatsApp atau WA group. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah semuanya selesai. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau sekarang malu, boleh kalian langsung tanyakan ke Ibu. Ya, terima kasih atas perhatian kalian untuk hari ini. Nanti setelah Ibu bubarkan, silahkan langsung pulang, kemudian ganti baju. Jangan lupa tadi apa yang Ibu ingatkan, selalu Ibu ingatkan, 5M atau protokol kesehatannya silahkan perhatikan, jaga ya. Paham? Sebelum kita akhiri, tolong ada yang bantu Ibu untuk berdoa. Boleh Dandi pimpin doa dulu. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Dandi. Cukup sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar, salam ke orang tua, dan hati-hati ketika pulang. Hati-hati di jalannya ya. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.